Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqullah wa taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Hadirin yang berbahagia, seraya memanjatkan puji dan syukur atas seluruh anugerah. Hari ini kita dengan hidayah dan inayah Allah yang Maha Rahmah telah bisa hadir di Haflah Mubarakah masjid yang indah ini. Semoga gerak dan langkah kita dari rumah menjadikan nilai ibadah. Dan selesai kita melaksanakan salat yang maktubah, senantiasa akan merubah kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpah pada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat tabi'in, para tabi'in dan umatnya ila yaumil qiyamah. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini setelah kita salat zuhur berjamaah, kita akan mengingat kembali ada dua kenikmatan. Nikmatani maghbunun katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang kita terkadang lupa. Yang pertama adalah as-sihah, kesehatan. Yang kedua al-firagh, kesempatan. Sehat, kita bisa menikmati hadir di tempat beribadah ini, di masjid yang megah ini. Kita melaksanakan salat yang maktubah dengan dalam keadaan sehat. Bisa jadi kita dalam kondisi tidak sehat, jangankan bisa sholat, melangkah saja tidak memungkinkan. Oleh karena itu, jadikan kesempatan ini adalah rasa syukur kita atas seluruh anugerah yang Allah berikan. Yang kedua adalah al-firagh, kesempatan. Tidak banyak orang yang menyia-nyiakan kesempatannya. Pada saat kumandang azan, pada saat Allah rindu akan seluruh hambanya untuk segera menghadapnya dengan panggilan yang indah dengan azan, bisa jadi dengan kesibukannya, bisa jadi karena berbagai halangannya, dia sampai nggak sempat, bahkan lupa untuk bersujud di hadapannya. Inilah kesempatan yang Allah berikan pada kita. Jadi mari kita kuatkan diri kita, perbanyak bersyukur atas kesehatan dan bersyukurlah atas seluruh kesempatan. Dalam ayat tadi sering kita menyimak dan mendengar setiap khotib dimanapun selalu diantara menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, faltanzur nafsu ma qaddamat lighad. Pertama adalah bertakwalah kepada Allah. Yang kedua, coba deh kamu lihat masa depan kamu, masa depan kita nanti di akhirat. Sudah punya apa? Sudah punya bekal apa nanti? Sementara menuju ke sana kita tidak tahu entah kapan kita akan sampai ke sana. Tetapi yang jelas, faltanzur nafsu ma qaddamat lighad. Apa sih yang kamu miliki? Bekal apa sih yang sudah kamu siapkan? Faltanzur nafsu ma qaddamat lighad. Bekal yang terindah, fa inna khairaz zadi taqwa. Maka sesungguhnya perbekalan bagi kita di dunia menghadapi akhirat nanti adalah ketakwaan kita masing-masing kepada Allah. Makanya dalam khatib Jumat itu selalu disampaikan, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Satu saat Khalifah Umar bin Khattab itu bertanya kepada sahabat sendiri, namanya Ubay bin Ka'ab. Kalau diterjemahkan begini kurang lebih,
Wahai Ubay, apa sih yang disebut dengan takwa kepada Allah? Maka Ubay bin Ka'ab balik bertanya kepada sahabat Umar. Kalau bahasa kita, wahai Amirul Mukminin, kalau takwa itu diilustrasikan, jika engkau melewati jalan dan di jalan itu banyak rintangan, banyak duri-duri yang menghalangi. Kira-kira engkau sendiri kalau lewat ke jalan itu banyak duri, banyak rintangan, apa yang akan engkau lakukan? Maka sahabat Umar dengan tersenyum, oh jelas aku akan sing-singkan tangan aku, kemudian celana panjang aku juga akan aku sing-singkan. Karena untuk berhati-hati, untuk menghindari di jalan itu banyak duri, banyak halangan dan rintangan supaya sampai pada tujuan. Maka Ubay bin Ka'ab menyatakan, itulah sejatinya ketakwaan, itu adalah hati-hati. Kita simak Luqman Nul Hakim. Beliau sayang pada anaknya. Sampai beliau menyatakan begini, ya bunayya, wahai anakku, innad dunya bahrun amikun. Wahai anakku, ketahui oleh kamu loh, dunia ini bahrun amikun, lautan yang sangat dalam. Dunia ini kalau diilustrasikan bagaikan lautan yang sangat dalam. Banyak ombaknya dan sangat dalam. Maka kata Luqman Nul Hakim kepada anaknya, Paj'al sapinataka taqwallahi. Maka solusinya adalah jadikan perahumu tatkala berlayar di lautan yang maha dalam ini, jadikan adalah dengan ketakwaan kepada Allah. Jadikan perahumu itu bagaikan seumpama ketakwaan kepada Allah. Artinya kita hidup di dunia ini, pakailah kendaraan kita, pakailah perahu kita adalah ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, Luqman Nul Hakim itu menyatakan lagi, wahsyuha al-iman. Dan jangan lupa kamu juga punya bekal. Bekal ketika naik di perahu itu punya bekal. Apa bekalnya? Al-iman, keimanan kepada Allah. Dan yang ketiga adalah wasyauruha, dan jadikan layarnya, layar perahu kamu tatkala mengarungi lautan yang maha luas dan dalam ini, membuat layarnya. Perahu itu jangan lupa ada layarnya. Maka layarnya itu kata beliau, satu tentang ketakwaan, dua tentang keimanan, yang ketiga layarnya adalah taqwallah. At-tawakkal Allah, tawakal kepada Allah. Dari ilustrasi tadi, paling tidak bagi saya sendiri dan kita semua, dunia ini adalah bagaikan lautan yang maha dalam. Bisakah kita berlayar di dunia yang kelihatannya indah ini, ternyata lautan yang sangat dalam, banyak rintangan, banyak duri-duri yang sepertinya indah, ternyata itu adalah duri yang bisa mencelakai kita. Maka yang pertama, mari gerak langkah kita, amal kita, hati kita, kita sama-sama jadikan menjadi nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita, punya jabatan apapun kita, profesi apapun kita, Allah telah berikan kesempatan emas bagi kita. Ayo kita perkuat ketakwaan kita sebagai bekal. Yang kedua, jangan lupa teruslah tajdidul bil iman. Perbaharui keimanan itu jangan sampai hilang. Karena salah satu kekuatan keimanan itu diantaranya adalah melaksanakan sholat yang 5 waktu tadi.
bahwa paman aqamaha faqad aqamadin wa man tarakaha faqad hadamadin. Maka siapa yang mengerjakan dia memperkuat agamanya, yang meninggalkan berarti dia sudah mengkeroposkan tentang bangunan itu. Sahabat-sahabatku dan saudara-saudaraku yang mulia, keimanan, ketakwaan, dan kalau kita sudah berdoa, sudah berikhtiar semaksimal mungkin apapun dalam rangka mengarungi lautan yang maha dalam dunia ini, maka patawakal Allah. Tawakal itu ya dari awal sudah kita bertawakal. Imam Ibnu Athaillah menyatakan, min alamatin najah arruju ilallah fil bidayah. Kalau kita ingin tahu seseorang yang sedang mengarungi lautan, naik perahu, dan dia akan sampai pada finish, dan hampir dipastikan dia mampu melewati semua goncangan, badai, dan ombak sebesar apapun, lihat di awalnya apa yang dia lakukan. Maka kata Imam Ibnu Athaillah, jika di awal perjalanan kita, arruju ilallah, sudah semuanya bergantung, yakin atas kebesaran Allah, yakin atas apa yang akan Allah anugerahkan pada kita, maka dia termasuk tanda orang yang sukses. Jadi mudah-mudahan apa saja yang kita lakukan, sekecil apapun amal kita, walaupun orang lain melihatnya seperti amal dunia, nggak usah khawatir, karena pandangan kita bukan pandangan manusia. Yang kita inginkan adalah pandangan Allah. Kam min amali dunia, banyak sekali amal dunia, tetapi buhisni niyah, karena bagus niatnya, karena bagus kehendaknya mencari keridhaan Allah, maka yasiru bi amalil akhirah, maka akan menjadi amal akhirat. Tapi hati-hati juga, kam min amalil akhirah, banyak amal akhirat kelihatannya seperti akhirat, tetapi bisu'in niyah, karena niatnya yang salah, maka yasiru bi amali dunia, maka dia hanya mendapat apresiasi di dunia saja. Sementara yang kita inginkan adalah saidun fid dunya wa saidun fil akhirah, bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Mudah-mudahan kita semua menjadi salah satu yang termasuk mendapat pertolongan Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikan kami pertolongan untuk mampu terus berzikir dan bersyukur atas seluruh anugerah. Sekian dan demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.